Jari Sudirman patah diinjak sepatu polisi terpidana kasus Pina nangis di lapas Cirebon. Sudirman sudah menceritakan perlakuan apa yang diterima pada 2016 disampaikan kepada LPSK. Tadi juga memperlihatkan jari kanan apa kiri ya, lupa, ininya kan patah. Kalau Sudirman kiri ya, kirinya jari manis kirinya patah karena dulu diinjak pakai sepatu apa sih, sepatu polisi itu ya, pantofel yang itu yang tebal, yang tinggi mungkin ya, ininya patah dan itu sudah diperlihatkan ke LPSK. LPSK juga, wah ini kayaknya patah. Jadi Sudirman akan melakukan general check up karena saya yakin luka-luka yang diterima Sudirman itu lebih parah. Saya pakainya dari awal kan saya tahu banget siapa Sudirman, Pak. Bagaimana, apalagi dulu mah kecil banget, Pak, rambut ada gondrong gitu. Saya ngelihat dia muntah darah luar biasa kan. Saya yang lapin ya, Pak, mau ketika misalnya Sudirman suka dilapin. Kalau suami suka dilapin? Enggak, Pak, suruh ngelap sendiri. Karena kan gitu, Pak, karena gini, Pak, jadi ada adu domba penyidik. Ini Sudirman udah ngaku duluan. Disitulah dia juga paling disiksa. Kata Sudirman tadi bukan dia yang duluan, Jaya. Ya memang kalau gini, Pak, kalau di persidangan Jaya yang ngaku, tapi penyidik di depan orang banyak, di depan anak-anak itu tuh Sudirman udah ngaku, kamu juga harus ngaku. Akhirnya anak-anak juga udah dia babak belur, ngebabak belurin juga Sudirman. Itu persoalan. Makanya sampai sidang dia tuh sampai berdarah-darah, Pak, saya yang kelapin. Jadi ini buat kami dari tim hukum juga ya, kami akan mencoba secara formil kita membuktikan Sudirman itu mana yang keterangannya bisa diambil dan mempunyai bisa dipertanggungjawabkan lah di hadapan hukum kan gitu. Untuk membuktikan itu yang tadi Bang Ruli katakan, kita akan hadirkan saksi ahli. Kita akan periksa kembali kejiwaan Sudirman. Kami lagi berupaya dalam sebelum sidang ini, mudah-mudahan kita bisa dapatkan hasil. Apakah Sudirman pembicaraannya, keterangannya dapat dipertanggungjawabkan secara boleh nggak kita datengin saksi ahli periksa Sudirman? Bisa, boleh. Minta independen. Sok, cari, Pak. Sok, ini sudah. Tapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya. Cuma kami memang LPSK jadi Sudirman sudah dalam perlindungan LPSK yang posisinya kami memberikan bantuan psikologis, kemudian ada pengawasan monitoring juga, kami kerjasamakan dengan lapas. Mestinya negara yang harus ngopini orang-orang yang seperti Sudirman ini. Dia dari kalangan tidak mampu, dia mempunyai kelemahan. Mestinya negara yang peduli, yang mencarikan perlindungan ke LPSK, yang mencarikan psikolog. Karena orang yang dalam keadaan tidak sehat atau kurang kemampuan apa-apa, maka kesaksiannya itu meragukan. Nah, ternyata dia diperiksa dulu tidak mempertimbangkan kondisi kejiwaan dan sebagainya. Ini pukulan berat ini untuk aparat penegak hukum dan pukulan berat untuk negara, untuk aparat yang digaji, ya. Terkuak, kondisi Sudirman kembali ke lapas Cirebon pada Kamis. Ternyata jari terpidana kasus Pina Cirebon itu patah akibat perlakuan oknum polisi pada tahun 2016. Hal itu diungkap pengacara Sudirman, Titin, yang mendampingi rekan SD Peggy Setiawan itu di lapas Cirebon. Titin mengungkapkan kliennya telah menceritakan perlakuan yang dilakukan oknum polisi pada tahun 2016 kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tadi juga memperlihatkan jari manis kirinya yang patah karena dulu diinjak pakai sepatu polisi yang tebal yang tinggi, kata Titin dikutip dari tribunjakarta.com dari YouTube Nusantara TV. Pihak LPSK, kata Titin, juga menduga jari Sudirman patah. Titin menuturkan kliennya akan menjalani general check up di lapas Cirebon karena saya yakin luka-luka yang diterima Sudirman itu lebih parah imbuhnya. Di sisi lain, keluarga Sudirman menemui calon gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kakak Sudirman, Beni, mengungkapkan adiknya telah bertemu terpidana kasus Pina Cirebon lainnya di lapas Cirebon. Enggak bertengkar, kata Beni. Terpidana kasus Pina Cirebon, Hadi menangis memeluk Sudirman. Alasannya, Hadi kangen dengan Sudirman. Keluarga kini akhirnya tenang
setelah Sudirman berada di lapas Cirebon. Ayah Sudirman tenang karena bisa menemui anaknya yang lebih dekat. Sang ayah mengaku jarak antara rumahnya dengan lapas Cirebon sekiranya 20 menit bila mengendarai sepeda motor. Sedangkan ibunda Sudirman senang bisa memeluk anaknya lagi di lapas Cirebon. Sementara Dedi Mulyadi mengungkapkan pengacara Otto Hasibuan telah mengusulkan sidang peninjauan kembali atau PK yang diajukan Sudirman bareng dengan terpidana kasus Pina Cirebon lainnya. Alasan Otto Hasibuan, biaya lebih murah dan sidang menjadi efektif. Tapi majelis hakim tidak menerima usulan Otto Hasibuan. Alasannya, jarak waktu pendaftaran sidang PK antara Sudirman dengan terpidana kasus Pina Cirebon lainnya terpisah sehingga berdampak pada sidang PK. Yang gak apa-apalah, yang penting kan bisa menjalani gitu, kata Dedi Mulyadi. Sudirman kembali ke lapas Cirebon. Diketahui Sudirman resmi kembali ke lapas kelas 1 Cirebon pada Kamis. Sudirman tiba sekitar pukul 12.35 WIB menggunakan mobil transportasi pemasyarakatan atau Transpas dari lapas Bea Coy, Bandung dengan pengawalan Katat LPSK yang kini mendampingi Sudirman. Pantauan di lokasi saat itu, mobil Transpas yang membawa Sudirman langsung masuk melalui pintu utara lapas Cirebon. Beberapa keluarga terlihat menunggu kedatangan Sudirman, termasuk kakaknya Beni, adiknya Lilis, serta kedua orang tua mereka. Beni, kakak kandung Sudirman, mengungkapkan perasaan bahagianya saat melihat adiknya kembali ke lapas Cirebon dalam keadaan sehat. Menurutnya, keluarga sudah lama menantikan momen ini. Perasaan saya dan keluarga sangat senang dan bahagia. Sudirman sudah ada di lapas Cirebon. Itu memang harapan yang ditunggu-tunggu oleh keluarga, ujar Beni saat dikonfirmasi Tribun. Ia juga bercerita mengenai percakapan pertama mereka setelah Sudirman tiba di lapas. Kemarin di dalam lapas setelah Sudirman datang, yang pertama diobrolkan, ia menanyakan kesehatannya. Ternyata alhamdulillah sehat. Sempat nangis juga, terharu, ucapnya. Saat ditanya mengenai rencana peninjauan kembali atau PK, Beni mengonfirmasi bahwa Sudirman siap untuk mengikuti PK. Kalau untuk PK, insya Allah Sudirman siap menghadapinya, katanya. Tak lupa, Beni menyampaikan rasa terima kasihnya kepada tim kuasa hukum Sudirman, terutama kepada Otto Hasibuan dan Titin. Untuk Peradi, khususnya Pak Otto Hasibuan dan Bu Titin, saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih banyak karena nggak ada yang bisa saya perbuat selain mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, ujarnya. LPSK terima permohonan terpidana kasus Pina. LPSK sudah menerima permohonan perlindungan para terpidana kasus Pina. Mereka adalah Jaya Supriyanto, Eka Sandi, Hadisa Putra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Para terlindung saat ini berstatus hukum sebagai saksi dalam kasus pemberian keterangan palsu dan sebagai pemohon upaya hukum peninjauan kembali atau PK yang merupakan rangkaian dalam perkara kasus kematian Vina dan Eki. LPSK juga sudah melakukan pendampingan terhadap Sudirman, terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, pada saat dipindahkan di lapas Banceoi ke lapas kelas 1 Cirebon Kamis kemarin. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan proses pemindahan Sudirman ke lapas Cirebon untuk mempermudah pihaknya melakukan pengawasan setelah bersangkutan mendapatkan perlindungan. Selain itu, pemindahan ini menurut Sri juga mempermudah bagi keluarga ketika mengunjungi Sudirman pada saat di dalam tahanan. LPSK telah memberikan bantuan psikologis serta melakukan pengawasan yang dikoordinasikan dengan pihak lapas. Posisi Sudirman sebagai pemohon atau PK atau peninjauan kembali juga mendapatkan pendampingan saat persidangan, kata Sri dalam keterangannya. Lebih lanjut, Sri mengatakan bahwa Sudirman telah mendapat perlindungan dari pihaknya sejak 2 September 2024 lalu setelah diputuskan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK atau SMPL. Diberikannya perlindungan terhadap Sudirman dan 6 terpidana lainnya lantaran mereka merupakan saksi dalam kasus Pina dan saat ini tengah mengajukan PK. LPSK telah melakukan penelaahan dan memutuskan untuk memberikan perlindungan berdasarkan pentingnya keterangan yang diberikan oleh pemohon. Kami menemukan ada proses peradilan yang tidak sesuai prosedur pada tahun 2016, jelasnya.